Sini aja terlihat ya. Oke, jadi mata kuliah ini cukup banyak SKS-nya, 3 SKS. Jadi kalau nilainya jelek ya lumayan juga. IP-nya jadi akan merosot ya. Jadi saya harap Anda betul-betul concern ke mata kuliah dasar biomedik ini baik 1 dan 2 ya. Karena kalau nilainya sampai tidak baik ya, maka IPK-nya yang akan jadi korban gitu ya. Nah, dan mata kuliah dasar biomedik ini buat saya bukan suatu mata kuliah yang mudah ya. Lumayan sulit ya karena bahannya lumayan banyak dan mungkin juga membahas hal-hal yang baru buat Anda ya sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra untuk bisa mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah dasar biomedik ini ya. Nah, dan di dasar biomedik ini, dasar biomedik 1 ya, kita akan membahas beberapa materi ya, yaitu berkaitan dengan biokimia, kemudian mikrobiologi dan parasitologi. Nanti di awal semester sampai UTS akan saya ampu sendiri. Kita akan membahas mengenai materi biokimia, ada metabolisme, makronutrien, mikronutrien, ya, kemudian juga ada gangguan-gangguan metabolisme. Kemudian nanti setelah UTS akan bersama dengan Dr. Gini Agustina dari FK, ya, meliputi materi-materi parasitologi dan mikrobiologi, ya. Jadi nanti belajar mengenai parasit, baik itu yang makro maupun yang mikro, yang berupa mikroba, ya, zat renik yang menimbulkan penyakit-penyakit infeksi pada manusia. Ya. Oke, nah di semester ini mungkin agak berbeda dengan dasar biometrik pada tahun lalu ya. Kita membuat kontrak perkuliahan ini sedikit banyak harus melibatkan peranan mahasiswa. Makanya nanti ada beberapa materi yang saya minta Anda dibagi menjadi kelompok-kelompok untuk menyajikan materi. Ya, saya pilihkan yang gampang-gampang ya, bukan berkaitan dengan metabolisme, mungkin agak rumit ya. Nanti lebih ke apa namanya gangguan-gangguan kesehatan yang ditimbulkan ketika terjadi gangguan-gangguan pada proses metabolisme ataupun biokimiawi di dalam tubuh. Ya, nanti akan dibagi kelompok. Untuk yang sebelum UTS ini nanti ada 8 topik ya. Ini di materi pembelajarannya. Ada gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan asam amino, serta lemak. Kemudian gangguan metabolisme vitamin larut air, vitamin larut lemak, dan gangguan metabolisme Fe. Kemudian gangguan pertumbuhan dan regulasi berupa stunting dan karsinogenesis. Jadi ini ada 8 kalau tidak salah. Karbohidrat, protein dan asam amino, ya, lemak, vitamin larut air, vitamin larut lemak, Fe, stunting dan karsinogenesis. Nanti satu kelas ini dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing membahas mengenai ini gangguan-gangguan metabolisme ini, ya. Nah, jadi satu kelompok membuat satu topik, ya, dipresentasikan nanti pada pertemuan kelima, 5, 6, dan 7. Ya, dan nanti untuk pertemuan hari ini dan 3 pertemuan ke depan, saya dulu yang akan menyampaikan materi, ya, nanti kita sampaikan berupa ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Ya, ini sampai UTS. Kemudian nanti setelah UTS, masuk ke materi parasitologi dan mikrobiologi, ada helmintologi ya, ilmu tentang cacing ya, cacing parasit sebagai parasit pada manusia, protozoa ya, protozoologi, entomologi nyamuk dan teman-temannya dan arthropoda. Kemudian masuk ke materi mikrobiologi, nanti ada bakteriologi ya, membahas mengenai bakteri-bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia, virologi tentang virus, kemudian mikologi itu mengenai jamur ya, parasit jamur, dan juga nanti akan dibahas sedikit mengenai dasar-dasar vaksinasi. Nah, kemudian nanti di akhir pertemuan sebelum UAS ya akan ada presentasi juga oleh Anda ya. Nanti kita bagi 5 kelompok ya, membahas mengenai infeksi-infeksi, penyakit infeksi parasit yang ada di area agroindustri. Ini saya pilihkan beberapa
materi yang mudah, mungkin sumbernya mudah didapatkan, dan banyak kejadiannya di area-area agroindustri. Ya, ini sesuai dengan visi dan misi dari fakultas kita, fakultas dan universitas ya di area agroindustri ini ya. Ada penyakit-penyakit kecacingan ya, infeksi cacing, zoonosis ya, yaitu penyakit antrak ya, kemudian malaria, leptospirosis dan mikosis ya. Oke, kemudian ini pustaka yang dipakai ya, ada biokimia Harper ya. Ini mungkin kalau Anda yang baca agak sedikit bingung karena biasanya kalau yang di toko-toko buku itu edisi terjemahan, jadi bahasa Indonesianya agak amburadul kalau saya menurut saya. Lebih baik cari sumber pustaka yang lain, nanti Anda bisa cari ya dasar-dasar biokimia, biokimia dasar atau biokimia basic ya. Kalau saya pakai buku ini, biokimia dari Sumarlin ya, lebih mudah kayaknya dibaca, walaupun juga lumayan sulit juga ya, karena biokimia ini memang suatu bidang ilmu yang agak susah dipahami. Kenapa? Karena yang kita bicarakan itu sesuatu hal yang mungkin ya terlihat abstrak ya, kayaknya apa benar gitu ya, ada di dalam sel itu metabolisme itu terjadi seperti itu gitu kan, kita nggak bisa melihat secara visual ya. Nah, kita belajar dari sumber-sumber pustaka yang terpercaya bahwa di dalam tubuh kita itu senantiasa berlangsung proses-proses biokimiawi untuk kelangsungan hidup manusia ya. Kemudian penugasannya adalah menyusun, ini makalahnya nggak usah ya, nanti menyusun PPT aja, presentasi. Jadi nanti yang dinilai adalah PPT-nya dan performa pada saat kelompok tersebut presentasi, ya, kemampuan menjawab pertanyaan, memberikan feedback, kemudian nanti dari yang lainnya bagaimana menyampaikan pertanyaan ya, nanti akan ada penilaiannya, ada rubrik penilaiannya. UTS tetap ada, yang kita jadikan bahan UTS adalah materi-materi yang tidak Anda presentasikan. Ya, jadi yang saya sampaikan ya, yang kita metode ceramah ya. Ada pertemuan 1 2 3 4 itu materi untuk UTS ya. Kemudian nanti ada penilaian rubrik ya untuk presentasinya, kemudian untuk UAS nanti adalah materi ini hematologi, protozoologi yang disampaikan oleh Dr. Dini. Nah, kecuali yang penyakit infeksi parasit dan mikroba di area agroindustri yang Anda presentasikan itu tidak masuk dalam bahan UAS. Ya, supaya tidak double-double evaluasinya. Karena dari yang Anda presentasikan itu kita dapatkan sudah nilai presentasi. Ya. Oke. Ini tata tertibnya, nanti ini bisa Anda baca sendiri ya, akan saya upload di MMP, keterlambatan ya. Kemudian ketika terjadi hambatan pada saat mungkin kita masih daring sekarang ya, sampai mungkin 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan ya, masih daring. Jadi tetap tata tertib seperti kita melaksanakan kuliah daring ya, diaktifkan videonya ya. Ya mungkin kalau nggak sepanjang waktu, jangan selama perkuliahan nggak hidup sama sekali gitu ya. Nah, mohon untuk diperhatikan. Kemudian jika berhalangan hadir, segera menyampaikan ada kehambatan koneksi jaringan kah, atau sedang sakit kah, atau bagaimana ya. Izinnya nggak usah lewat KMK, KMK-nya kasihan nanti jadi perantara ya. Kemudian komunikasi dengan dosen mohon diperhatikan waktunya ya, apalagi kalau nanti dengan dosen dari luar FKM ya, ada Dr. Dini, mohon untuk etika untuk menghubungi dengan dosen betul-betul diperhatikan ya. Ujian susulan mohon diperhatikan, ini sering kali kejadian ada yang kelewat waktunya karena ada yang ketiduran, ada yang lupa gitu ya. Itu tidak ada toleransi. Ujian susulan hanya diberikan dengan alasan sakit, dan itu harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan sakit atau ada kepentingan tugas dari fakultas atau universitas yang itu dibuktikan dengan adanya surat dispensasi. Kalau misalnya ada acara keluarga di mana ya, mohon maaf tidak ada klausulnya di dalam buku panduan akademiknya ya.
Jadi hanya sakit dan juga adanya penugasan dari fakultas. Atau kalau misalnya ada keluarga, ya keluarga itu keluarga inti ya, yang mungkin mendapatkan musibah, ya. Misalnya ya naudzubillah, kita nggak berdoa ya. Orang tuanya ada yang sakit atau meninggal atau bagaimana, nanti silahkan kontak dengan saya. Yang penting menghubungi saya, ya. Jangan sudah lewat waktunya kemudian baru izin, ya, karena membuat ujian susulan itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Harus bikin soal lagi, harus menyesuaikan lagi, ya. Oke. Kemudian ini jadwalnya, mulai minggu ini saya dulu ya yang masuk sampai pertemuan ke-7. Pertemuan ke-5 nanti ada presentasi ya, 5, 6, 7. Kemudian UTS, kemudian nanti Dokter Dini, sampai ke pertemuan ke-14, pertemuan 15 nanti ada presentasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, nanti bisa dibaca-baca lagi ya kontrak kuliahnya. Saya langsung ke pengantar aja. Baik. Nggak lama ini ya, insya Allah nggak terlalu banyak ya. Saya hanya ingin memberi gambaran pada Anda apa sih yang akan kita bahas pada mata kuliah dasar biomedik ini yang topik mengenai biokimia ya. Jadi biokimia itu kalau diurai dari kata-katanya dari kata bios dan kemios ya. Bios itu kehidupan, hidup, kemias itu kimia ya. Jadi ini kimia kehidupan ya, di mana di situ dipelajari segala bentuk perubahan molekul atau perubahan struktur kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah pada manusia. Jadi ini sejarahnya dulu, ini ilmu yang sudah ada dari sejak lama ya, di mana diketahui bahwa makhluk hidup itu terdiri dari unsur-unsur kimia penyusunnya. Ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, ada unsur air, ya, ada unsur biomolekul ya seperti karbohidrat, ada susunan protein, ada lipid atau lemak ya. Dan di situ juga bisa kita identifikasi ada molekul-molekul tadi yang ditemukan pada makhluk hidup yang itu semuanya ya di di dalam tubuh kita saling bersinergi gitu ya, melakukan proses-proses kimiawi untuk kelangsungan hidup dari manusia tersebut ya.
memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup ya. Bagaimana karbohidrat misalnya di metabolisme menjadi energi. Bagaimana protein itu ya dibuat disintesis ya, misalnya untuk pembentukan enzim, untuk membentuk hormon, untuk membentuk sistem kekebalan tubuh ya. Kemudian lemak misalnya untuk membuat membran sel ya. Dan fungsi-fungsi yang lainnya ya, sehingga membuat manusia itu menjadi dalam kondisi yang baik ya, dia bisa hidup dengan kualitas yang baik. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini? Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan, maaf ya. Jadi menguraikan semua proses kimiawi pada sel hidup dalam basis molekuler. Yang akan kita bicarakan itu nanti sesuatu yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Sesuatu proses yang terjadi di dalam tubuh kita secara molekuler. Ada di dalam sel, bahkan ada di dalam organel dari sel. Ya, yang tentu saja tidak bisa kita visualisasi dengan mata kita ya. Tapi proses itu terjadi dengan pengamatan secara keilmuan biokimia ya, sehingga kita bisa memahami bahwa dalam proses dari hasil proses-proses biokimiawi di dalam tubuh kita itulah ya kesehatan kita itu terwujud gitu ya. Nah, adanya gangguan pada proses-proses biokimiawi di dalam tubuh itulah yang kemudian memicu timbulnya gangguan-gangguan kesehatan. Ya, nah, dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan berhubungan dengan biokimia. Ya, bisa kita pelajari dasar-dasarnya. Nah, buat apa kok dipelajari? Supaya kita tahu nanti bagaimana supaya tidak terjadi gangguan tersebut ya. Jadi misalnya ya ada metabolisme karbohidrat. Bagaimana manusia mendapatkan energi dengan cara memecah glukosa, kemudian dioksidasi menjadi energi. Nah, kalau seandainya proses itu terganggu, misalnya pada orang yang menderita diabetes mellitus, ya, itu proses pembentukan energi terganggu. Kenapa? Karena glukosa, ya, karbohidrat monosakarida yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Padahal yang butuh glukosa itu adalah sel. Ya. Kenapa tidak bisa masuk ke dalam sel? Karena tidak ada pengangkutnya, tidak ada pembawanya. Siapa yang membawa adalah hormon insulin. Kalau tidak bisa diangkut, bagaimana? Selnya nggak dapat glukosa, selnya kelaparan. Ya, karena merasa dia kelaparan, nggak dapat glukosa, maka dia akan memberikan sinyal pada tubuh untuk membongkar cadangan-cadangan glukosanya. Proteinnya dibongkar, lemaknya dibongkar, sehingga apa badannya jadi kurus. Semakin lama semakin kurus. Ya, tapi selnya tidak dapat glukosa, ya, dia tetap kelaparan. Kadar gulanya di dalam darah tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di mana-mana. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus tahu ya, supaya nantinya ketika kita akan melakukan upaya-upaya penanggulangan ya untuk penata laksanaannya, oh berarti yang harus diperbaiki adalah ininya, usaha-usaha preventif yang harus kita usahakan adalah dengan melihat dasar dari penyakit-penyakit tersebut supaya kita bisa melakukan upaya-upaya penanganan, upaya-upaya pencegahan, promosi dan prevensi yang efektif ya. Ini batasannya ya, struktur biomolekul dan reaksi yang dijalani ya. Nanti kita pelajari metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, asam amino, asam nukleat ya, metabolisme lemak ya. Kemudian enzim dan mekanisme biokatalisis ya. Kemudian juga jalur-jalur metabolisme dan pengendaliannya ya. Jadi di dalam tubuh kita metabolisme itu diatur sedemikian rupa ya. Kapan glukosa itu dipakai di dalam sel, kapan dia disimpan, kapan kemudian energi itu didapatkan dari sumber yang lain selain dari glukosa, misalnya dari protein, misalnya dari lemak ya. Itu diatur sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan kondisi tubuh kita. Misalnya kita dalam kondisi puasa. Puasa itu kan nggak ada asupan makanan ya. Tapi manusia kan nggak mati kan gara-gara puasa. Nggak. Nah, karena apa? Karena tubuh kita beradaptasi. Nggak ada makanan, nggak ada glukosa yang masuk ya. Nah, terus gimana? Dapat energinya dari mana sel-sel kita itu?
Ya, jadi begitu ada kekurangan glukosa di dalam tubuh, ya, tadi kan sinyalnya selnya kelaparan ya, dia ngirim sinyal ini kurang ini glukosanya. Maka yang pertama kali akan dilakukan adalah membongkar cadangan glukosa. Ya, hati akan membongkar cadangan glukosanya. Ya, nah ini dengan apa perintah dari sistem saraf ya, maka akan dilakukan pembongkaran cadangan glukosa berupa glikogen yang ada di dalam hati, dibongkari semua ya, supaya apa, supaya glukosanya tetap bisa dipakai di dalam sel untuk sumber energi ya. Nah, jadi dibongkar cadangannya. Nah, cadangan ini nggak banyak gitu ya, nggak banyak sekali ya. Nah, suatu saat akan habis ya cadangannya. Kalau sudah habis, apa yang dilakukan? Wah, ini belum waktunya makan buka puasa gitu ya. Biasanya sore hari, menjelang sore hari itu, ya kita puasa itu rasanya lapar itu menjelang buka puasa itu. Makanya kalau apa namanya cari makanan buat buka gitu ya, semuanya mau dibeli. Ini kayaknya enak, ini enak semua, dibeli semua ini ya. Nah, itu sudah mulai habis cadangan glukosa di dalam tubuh. Makanya kita merasa lapar sekali. Nah, tapi karena belum boleh makan ya, belum ada asupan glukosa, akhirnya tubuh akan mengerahkan pembentukan glukosa dari sumber yang lain. Bisa dari asam laktat, bisa dari bongkar protein, bisa dari bongkar lemak. Makanya kalau orang puasa beberapa hari, berat badannya akan susut ya. Selain karena dia kandungan airnya kurang, juga ada mekanisme pembongkaran lemak dan protein ini, ya, terutama protein ya. Dia dibongkar dulu untuk tadi menambal kekurangan glukosa tadi. Sehingga biasanya kalau sudah buka puasa itu ya, kita makan cuma minum gitu ya, makan takjil udah kenyang gitu ya. Wah, tadi padahal yang dibeli banyak sekali sudah. Karena sudah mulai kembali lagi kadar glukosa darahnya ya. Jadi metabolisme itu diatur sedemikian rupa oleh tubuh kita ya, subhanallah ya, luar biasa sekali pengaturannya ya. Walaupun kita berada dalam kondisi-kondisi yang ekstrim gitu ya. Nah, puasa itu kurang ekstrim, puasa itu ada lagi kondisi manusia yang mungkin apa namanya berada di daerah-daerah yang terbelakang gitu ya, ada kelaparan, starving selama beberapa waktu nggak ada makanan, itu kita masih bisa beradaptasi. Manusia itu masih bisa tahan tidak makan sampai berhari-hari. Yang nggak bisa tahan itu kalau minum ya, tapi kalau makan, orang mogok makan itu bisa tahan dia berhari-hari. Ya, tubuh kita masih bisa melakukan adaptasi secara metabolik ya. Ya, walaupun itu berbahaya ya, apalagi kalau sampai dibongkar lemak atau protein dalam jumlah yang besar. Itu suatu masalah besar ya, karena akan ada efek samping yang akan ditimbulkan kemudian. Makanya kalau Anda lihat sekarang begitu ngetren ya, bagaimana program-program diet, macam-macam caranya itu ya. Ada yang nggak makan nasi sama sekali, karbohidrat nggak mau sama sekali diganti. Itu harus kita pelajari baik-baik. Jangan sampai justru akan menimbulkan efek negatif di kemudian hari ya. Jadi prinsipnya itu sebetulnya karbohidrat itu tetap sebagai sumber energi utama. Ya, jadi tetap penting. Nggak makan nasi nggak apa-apa, makan roti, makan kentang, sama itu karbohidrat. Karena itu adalah sumber energi utama untuk operasional kita beraktivitas sehari-hari. Ya, nah, kalau yang asupan protein, lemak itu untuk kepentingan yang lain, untuk sumber pembangun ya, mengganti sel-sel yang rusak ya, untuk sistem kekebalan tubuh ya, dan lain-lain. Ya, kita harus pahami itu. Oke, ini adalah unsur-unsur dalam tubuh manusia ya, ada karbon, oksigen, hidrogen ya, berbagai macam mineral ya, mikronutrien ya, kalsium, fosfor, kalium, natrium ya, yang memiliki makna biologis dan medis yang sangat penting ya. Yang namanya mikronutrien ini dia kebutuhan tubuh kita mungkin tidak banyak ya, hanya sedikit. Beda dengan golongan makronutrien ya, seperti karbohidrat, protein, lemak, itu memang kebutuhan tubuh kita besar ya, sekian gram ya. Tapi kalau mikronutrien itu kebutuhannya mungkin hanya kecil sekali, dalam satuan miligram, bahkan hanya dalam satuan internasional unit IU ya, biasanya dinyatakan dengan IU ya. Tetapi bukan berarti itu tidak penting ya, semuanya penting ya. Mikronutrien ya, vitamin, mineral itu kebutuhannya tidak banyak, tetapi dia mutlak dibutuhkan ya, sebagai unsur yang
menunjang kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh. Ya, ada yang dia sebagai koenzim mengaktifkan enzim, ya, ada yang sebagai kofaktor, ya, macam-macam peranannya di dalam tubuh. Kemudian juga ada air, protein, polisakarida, ini karbohidrat, ya, dan lemak yang merupakan biomolekul utama tubuh. Komponen terbesarnya tetap air, diikuti protein, lemak, mineral, dan karbohidrat. Karbohidrat tetap ada, jadi ini tetap kita butuhkan. Lemak itu juga kita butuhkan, ya. Jangan kemudian saya nggak mau gemuk, nggak mau makan yang lemak-lemak, ya. Padahal itu tetap kita butuhkan. Kalaupun kita tidak makan makanan yang mengandung lemak, maka tubuh kita nggak kekurangan akal, ya. Dia akan mengkonversi karbohidrat ini menjadi lemak, ya. Jadi yang perlu diperbaiki kalau misalnya mau mengurangi massa lemaknya itu adalah metabolisme tubuh ini yang harus kita perhatikan, ya. Diatur supaya tidak kelebihan kalori, karena kalau ada kalori kelebihan akan dikonversi jadi lemak, ini sama aja, ya. Ini biomolekul tadi, ya, ada DNA, RNA, protein, karbohidrat, dan lemak. DNA ini materi genetik, RNA itu template kata cetakan untuk sintesis protein, ya. Kemudian protein untuk pembentukan enzim, hormon, ya, dan sistem kekebalan tubuh, ya. Karbohidrat nih perlu digarisbawahi sebagai sumber energi utama. Nanti kita lihat jalurnya itu, jalur pembentukan energi utama itu dari karbohidrat. Kemudian lipid untuk pembentukan membran sel, ya, pelarut vitamin-vitamin, ya. Ada vitamin-vitamin itu yang hanya bisa diserap kalau ada lemak. Vitamin A, D, E, dan K. Itu penyerapannya akan sangat baik kalau bersamaan dengan penyerapan lipid di dalam usus, ya. Kemudian juga jadi simpanan energi. Ini konsep sel sebagai dasar biokimia yang jadi objek pengamatan kita di dalam ilmuwan biokimia ini adalah sel, ya, di mana dia adalah unit terkecil yang fundamental secara biologis, ya, dan dia mempunyai organel-organel, ya, ada mitokondria, ada ribosom, ya, ada aparatus Golgi, ya, macam-macam, ya, ada nukleus, ya, yang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada 3 pertemuan ke depan adalah mengenai metabolisme, ya, perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup. Dalam hal ini adalah manusia, ya, terutama pada ini metabolisme energi, ya. Nah, perubahan ini dikatalisis oleh enzim, ya. Enzim itu apa? Enzim itu dia suatu senyawa yang berfungsi sebagai biokatalisator. Senyawa yang dia mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak ikut terlibat di dalam hasil akhirnya. Ya, jadi fungsi metabolisme ini terutama adalah mengekstrak energi dari substrat. Jadi ada bahan yang itu nanti akan diproses untuk menghasilkan ATP. ATP namanya adenosine trifosfat. Ya, dan itu akan dipakai untuk melaksanakan kehidupan dari sel tersebut. Nah, secara umum metabolisme ini dibagi 2. Ada yang namanya katabolisme, ada yang namanya anabolisme. Katabolisme itu dari kata katalisis, ya. Katalisis itu pemecahan, ya. Pemecahan molekul yang besar, senyawa yang besar menjadi komponen terkecilnya. Itu namanya katabolisme, dan dia akan melepaskan sejumlah energi. Sebaliknya, anabolisme itu disebutan lainnya adalah sintesis, ya. Sintesis itu pembentukan. Berarti ini adalah metabolisme pembentukan senyawa yang molekulnya besar dari senyawa-senyawa penyusunnya. Ya, dan ini proses anabolisme ini membutuhkan energi, kebalikan dari katabolisme, ya. Nah, ini misalnya katabolisme, ya, pemecahan enzimatik dari bahan-bahan bermolekul besar, misalnya karbohidrat dipecah menjadi glukosa atau laktosa, ya. Nah, kemudian juga lemak misalnya dipecah menjadi gliserol, asam lemak, protein menjadi asam urat misalnya, menjadi asam amino, ya. Kemudian juga dibentuk amoniak, laktat, ya. Sehingga dari proses tersebut, pemecahan tersebut akan dibebaskan sejumlah energi. Nah, ini yang akan kita pakai untuk kegiatan-kegiatan aktivitas tubuh kita. Ya, sebaliknya anabolisme ini sintesis, pembentukan, ya, senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana. Misalnya pembentukan protein dari asam-asam amino. Dibentuk di mana? Di ribosom. Ada cetakannya nanti asam amino apa saja yang menyusun protein tersebut. Itu membutuhkan energi. Pembentukan karbohidrat, pembentukan lemak, ya. Ini membutuhkan energi.
Ya, jadi ini prinsipnya ya di dalam tubuh kita, makanan dicerna, ya produk cernanya nanti akan diserap di intestinum ya di usus, kemudian akan menjadi masuk ke dalam jalur metabolisme. Hasilnya nanti menghasilkan energi yang kita pakai untuk aktivitas. Aktivitas itu tidak hanya gerakan tubuh loh ya, termasuk kita bernafas, jantung kita berdenyut, itu kan nggak ada berhentinya. Selalu membutuhkan energi. Maka ini metabolisme ini selalu terjadi di dalam tubuh kita. Ya, hanya kalau misalnya kita dalam kondisi tidur ya, metabolisme tubuh itu berada dalam kondisi yang paling rendah. Istilahnya adalah metabolisme basal. Ya. Basal metabolic rate. Kalau Anda mendapat istilah itu berarti itu metabolisme yang terjadi pada saat kita istirahat, tidak melakukan aktivitas ya. Itu ada energi yang dibutuhkan untuk denyut jantung, untuk gerakan usus, untuk gerakan pernafasan, itu kan selalu butuh energi. Ya. Kemudian sisanya adalah metabolit namanya, di mana metabolit ini nanti akan diekskresi kalau dari hasil pencernaan metabolisme glukosa misalnya dioksidasi nanti menghasilkan energi dan juga CO2 dan H2O. Ini namanya metabolit ya. Zat sisa yang nanti akan diekskresi dari tubuh. Oke, ini gambaran mengenai proses metabolisme secara ringkas di dalam tubuh ya. Lemak, karbohidrat, protein, ya. Nanti yang karbohidrat dicerna menjadi monosakarida ya. Karbohidrat itu kan polisakarida. Monosakarida terutama glukosa. Kemudian protein dipecah jadi asam amino ya. Lalu proses pencernaan nanti diajari di dasar biomedik 2 ya, anatomi fisiologi. Kemudian asam lemak menjadi asam lemak dan glycerol. Nah, ini kemudian terjadi proses katabolisme di sini. Yang glukosa, asam amino, asam lemak, glycerol itu nanti akan dipecah lagi ya, mengalami proses biokimiawi menjadi suatu senyawa antara namanya asetil-CoA. Nah, inilah yang nanti akan masuk ke dalam siklus metabolisme energi menghasilkan ATP. Ya. Nah, jadi dari makanan sampai menjadi energi itu merupakan proses yang cukup panjang. Nah, ini yang karbohidrat ya. Glukosa tadi dia sampai jadi asetil-CoA itu melewati beberapa tahapan ya, diubah jadi glukosa fosfat, triosa fosfat, pirufat. Nah, ini pirufat ini bisa juga ditransfer menjadi bahan yang lain. Kalau misalnya tidak ada oksigen, dia akan geser menjadi pembentukan laktat ya, atau bisa juga dibentuk menjadi asam amino, dipakai untuk penyusunan protein ya. Nah, dari asetil-CoA nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, nanti kita bicarakan di metabolisme karbohidrat ya. Kemudian ini lemak jalurnya dari asam lemak ya, atau gliserol ya, triasil gliserol atau gliserol ya. Nanti mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Sama nanti akan masuk ke dalam siklus metabolisme energi. Bedanya kalau pada pembentukan energi dari lemak ini ada hasil sampingnya, yaitu yang namanya benda keton. Nah, benda keton ini secara fisiologis nanti akan diabsorpsi di dalam tubuh, akan dinetralisir di dalam tubuh. Tetapi kalau dibentuk dalam jumlah yang banyak, misalnya apa? Misalnya dalam kondisi tadi diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Akhirnya apa? Lemaknya dibongkar dalam jumlah yang besar. Timbullah benda keton dalam jumlah yang banyak. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ada suatu kondisi dinamakan ketoasidosis diabetik. Ya, jadi kadar glukosa darahnya tinggi sekali, ya 400, 500, 600 gitu ya. Akhirnya apa? Lemaknya dibongkar dalam jumlah yang besar. Ketonnya meningkat. Terjadi suatu kondisi namanya ketosis. Nafasnya bau keton. Orangnya biasanya koma sudah, nggak sadar. Bau keton itu seperti bau ini buah-buahan itu ya. Bau aseton, seperti baunya wangi kayak wangi gitu ya, wangi buah-buahan gitu ya. Itu adalah akibat dari pemecahan lemak dalam jumlah yang besar ya. Oke, kemudian ini protein itu agak ruwet metabolismenya ya, karena nanti ada proses transaminasi ya, kemudian ada pemecahan pembentukan ureum ya, amonia ya,
Kemudian ada juga sebagian yang akan masuk ke dalam siklus energi tadi, asetil-CoA, kemudian terbentuk energi. Jadi protein pun juga bisa kita pakai sebagai sumber energi. Kalau karbohidratnya enggak ada, ya. Nah, sumber energi utamanya tetap sebagai adalah karbohidrat. Nah, ini jalur bersamanya. Nah, jalur utamanya yang tengah ini dari glukosa ini ya, pirufat, asetil-CoA masuk siklus asam sitrat, TCA itu tricyclic acid, siklus asam sitrat. Ya. Kemudian masuk transport elektron baru nanti menghasilkan energi. Asam amino bisa masuk ke dalam jalur energi ini. Ya, lemak juga demikian, bisa masuk melalui jalur pirufat ataupun asetil-CoA. Nah, ini secara ringkasan seperti ini metabolisme di dalam tubuh kita, metabolisme energi ya. Jalur utamanya ini ya dari karbohidrat ya sampai menghasilkan ATP. Yang ini jalur sampingnya ini protein dan lemak. Nah, Anda lihat ini, jadi protein itu bisa menjadi protein jaringan, bisa masuk ke dalam siklus urea, di sini menghasilkan amoniak ya. Ada unsur nitrogen di sini yang bisa dipakai untuk kepentingan yang lain ya, pembentukan jaringan tubuh ya, dia juga bisa dipakai sebagai sumber energi. Lemak juga demikian ya, dia bisa sebagai sumber energi. Nah, ini kalau Anda lihat ada panah baliknya ini ya. Nah, ini kalau misalnya di sini dalam jumlah yang banyak asetil-CoA, dia bisa ditransfer menjadi bentuk simpanan ya, simpanan lemak melalui proses namanya lipogenesis ya. Jadi kalau ada kelebihan ini ya dia akan ditransfer dalam bentuk lipogenesis. Dan di sini Anda lihat ada glikogen. Glikogen saya sampaikan tadi ada cadangan glukosa yang ada di dalam hati dan di otot. Nah, ini bisa berkebalikan reaksinya ya. Dia bisa disimpan, bisa juga dibongkar kalau diperlukan. Ada juga gluconeogenesis ini ya. Kalau lintasan dari karbohidratnya dia tidak jalan, maka bisa dibentuk glukosa baru dari sumber yang lain, dari protein, dari asam laktat, ini namanya gluconeogenesis. Nanti kita bahas di metabolisme karbohidrat. Itu gambaran aja ya, gambaran sebagai pengantar untuk Anda punya bayangan ya, yang mau dipelajari di biokimia itu seperti ini. Ya, 3 pertemuan nanti mungkin akan terasa teoritis sekali ya, tapi nanti pada saat kita membahas mengenai gangguan-gangguan metabolisme mungkin akan lebih enak ya, supaya kita tahu dulu basicnya, baru kemudian nanti ketika kita membahas masalah-masalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat dari gangguan proses biokimia di dalam tubuh akan lebih mudah. Oke, baik itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti setelah ini silahkan Anda membagi kelompok ya, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang untuk presentasinya, dibagi kamu topiknya apa ya, kelompoknya dibagi, silakan juga memilih KMK supaya nanti mudah berkoordinasi dengan saya ya. Oke, nanti setelah ini akan saya upload di MMP materi dan juga kontrak perkuliahannya untuk rubrik penilaian presentasi dan presentasinya. Nanti akan saya sampaikan di MMP juga, menyusul ya, belum saya buat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Mbak Febrian Alfi. Mohon maaf Ibu, saya laki-laki Ibu. Oh, Masya Allah, namanya Alfi Anggita. Ya, silakan Mas Febrian, maaf ya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, pada bagian biomolekul dan fungsi, diketahui bahwa karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Tapi mengapa dok, pada persentase biomolekul tubuh manusia hanya ada sekitar 1,5% ya, dibanding dengan memang dia nilainya? nggak banyak ya. Paling banyak apa di situ unsurnya? Air kan? Ya, air itu dia sebagai media berlangsungnya proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Yang berapa 17 berapa persen? 1,5% ya. Yang 1%, makanya saya bilang karbohidrat itu sumber energi operasional. Dia nggak ada cadangan, nggak ada simpanan. Simpanannya kecil sekali. Yang di hati sebagai glikogen dan juga simpanan di otot glikogen itu nggak banyak. Karena dia nggak disimpan. Nah, kalau disimpan dia akan diwujudkan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk lemak. Atau mungkin bisa diproses jadi protein kalau misalnya kita melakukan latihan, exercise gitu ya, terbentuk massa otot. Protein itu.
Ya, selain itu, ya hanya dipakai untuk operasional, dipakai sebagai sumber energi habis. Kalau ada kelebihan dia disimpan, kalau kurang dia akan bongkar dari sumber yang lain. Makanya hanya sedikit memang unsurnya, ya, karena dia dipakai sebagai operasional sumber energi. Ya, jadi komposisi itu bisa kita gambarkan dengan komposisi makanan kita sebetulnya, ya. Karbohidratnya itu jangan banyak-banyak, gitu ya. Itu untuk operasional saja, ya. Nah, protein, lemak itu juga bisa dipakai sebagai sumber energi. Jadi komposisinya harus betul-betul diperhatikan seimbang. Ya. Tapi tidak boleh nggak ada. Ya. Kalau nggak ada, akibatnya apa? Dia akan bongkar dari cadangan-cadangan yang lain. Yang mungkin itu akan mengganggu keseimbangan. Apalagi kalau membongkarnya dari lemak dalam jumlah yang besar. Tadi misalnya dalam kondisi diabetes mellitus yang glukosa darahnya tinggi. Bisa berbahaya pembongkaran lemak dalam jumlah yang besar itu. Ya, Anda mengikuti program diet misalnya, turun berat badan dalam 1 bulan 20 kilo, itu tidak direkomendasikan, ya, karena bisa jadi itu yang dikurangi itu adalah airnya, malah jadi dehidrasi, karena komponen terbesarnya air ya, atau itu tadi dibongkar dalam jumlah yang banyak protein sama lemaknya, dan itu tidak fisiologis ya. Yang direkomendasikan itu penurunan berat badan, kalau kita mau mengatur berat badan ya, dalam 1 bulan itu maksimal 2 kg. Nah, itu lebih aman ya, dan lebih mudah nanti dalam proses maintenance-nya. Ya, tapi kalau sebulan turun 20 kilo, nanti bulan berikutnya naik 25 kilo, ya, kompensasi. Ya, jadi gitu ya, Mas. Baik, terima kasih, Bu. Ya, memang nggak banyak yang di dalam tubuh kita komposisi yang terdiri dari karbohidrat, karena memang dipakai sumber energi. Iya, nanti kita bahas secara khusus di metabolisme karbohidrat. Nggak akan membosankan deh, insya Allah menarik ya. Nanti saya kait-kaitkan dengan masalah-masalah kesehatan supaya Anda, ternyata begini, ternyata begini ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nanti kita lanjutkan aja di pertemuan minggu depan, insya Allah ya, pembahasannya secara khusus mengenai metabolisme ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan Mbak. Ini Mbak kalau ini ya, Windu Rahayu, silakan. Ya Bu, baik, terima kasih atas waktunya. Itu Bu izin menyampaikan kontrak kuliahnya belum ada di MMP ya? Iya, nanti habis ini saya upload dulu ya. Belum saya upload. Ya, nanti tolong KMK-nya kalau sudah dipilih, saya diingatkan ya untuk mengupload. Siapa tahu saya lupa. Sudah saya siapkan, cuman belum saya upload. Memang tadi sistemnya agak ruwet. Saya masuk MMP nggak bisa ya. Masuknya Zoom aja lewat sister ini tadi, nggak bisa masuk MMP ya. Mungkin nanti agak sore-sorean, biasanya sudah agak lancar ya. Oke, kalau nggak ada, silakan mau diteruskan diskusinya lewat Zoom atau mau di WAG kelas mungkin ya, untuk memilih KMK dan membagi kelompok. Saya persilahkan. Ini kok kebetulan Zoom-nya nggak terputus ya. Ya, tadi yang pagi beberapa kali terputus soalnya. Oke, baik. Kalau Anda ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan minggu depan ya. Ini sebagai pengantar aja. Mengenai perkuliahan dasar biomedik 1, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan walaupun sedikit bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jangan lupa dicek attendance-nya ya, jurnal perkuliahannya Anda sudah masuk atau belum ya, supaya bisa saya kondisikan nanti. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliah kita pada siang hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dan dalam kondisi sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan insya Allah ya. Saya tutup Zoom-nya ya.